Karena takwa kepada Allah dalam keadaan kita sendiri itu derajat yang paling tinggi. Nggak ada orang tengah malam dia bangun, dia sholat tahajud, matanya nangis. Itu oh di depan umum nangis pantas. Nangis itu nular. Satu nangis, ngikut nangis lagi, ngikut lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majlis ta'lim kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembicaraan yang ke-8 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namanya Abdurrahman bin Sakhar, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW mengatakan, salasun munjiyatun, ada 3 yang menyebabkan manusia selamat. Ay mukhlisatun, yaitu keselamatan li sahibiha, bagi orang yang mengamalkannya, minal alabi, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 yang menyebabkan kita selamat dari azab Allah. Wa thalathun, dan 3 muhlikatun, yang menghancurkan kita. Ay muqi'atun li fa'iniha mi fil halak, yaitu yang menjerumuskan orang yang melaksanakannya fil halak, di dalam kebinasaan. Wa thalathun darajatun, dan ada 3 yang mengangkat derajat. Manasilun fil akhirah, yaitu mendapat tempat di akhirat. Wa thalathun kafaratun, dan ada 3 yang menghapus dosa. Lidzunubi amiliha, bagi dosa orang yang mengamalkannya akan dihapus dosanya. Nah sekarang dijelaskan ini, amal al-munjiyatu, adapun yang namanya al-munjiyat, fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyati. Khasyah, takut kepada Allah. Kalau kita artiin khasyah itu takut, ya. Jadi ada khasyah, ada khauf, ya. Kalau khasyah itu takutnya kepada Allah, ya. Kalau khauf takut secara umum. Khasyah takutnya dalam keadaan memiliki ilmu, sedangkan khauf takut saja begitu. Jadi paling tinggi derajatnya khasyah. Maka kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, hanya ulama saja dari hamba Allah yang takut kepada Allah, ya. Kalau bahasa Indonesia artinya cuma takut doang, tapi kalau bahasa Arab luas, ya. Nah, jadi khasyah itu derajat yang paling tinggi. Takutnya dalam keadaan kita tahu ada neraka, kita tahu ada siksaan, jadi kita takut.
Makanya ada yang mengatakan setiap orang yang takut kepada Allah namanya dia orang alim. Siapa saja yang tidak takut kepada Allah namanya orang bodoh. Walaupun titelnya profesor doktor, panggilannya Buya, ya. Tapi kalau dia tidak takut kepada Allah, bodoh. Ini ayatnya nih. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya ulama yang takut kepada Allah. Tapi kalau dia di dunia dipanggil ulama, dia tidak takut kepada Allah, itu bukan ulama namanya. Kalaupun dia ulama, ulama ulama jahat, ulama yang menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Dan itu yang ditakuti oleh Rasulullah SAW, melebihi daripada Dajjal. Coba lihat, ya. Ini yang membahayakan, ya. Yang menyebabkan kita jadi lemah ini sebabnya ulama ulama-ulama yang tidak takut kepada Allah, ulama-ulama yang hanya cinta kepada dunia. Ilmunya bukan untuk membimbing umat, tapi untuk menjerumuskan umat ke dalam api neraka. Hati-hati, ini pentingnya kita belajar, ya. Bukan sekedar punya ilmu doang. Ilmu gampang, ya. Lihat di Google, ilmu apa juga ada, ilmu apa aja ada, ya. Semalaman juga kita baca buku, satu buku habis, ya. Ini dikit buku, 1 jam juga habis dibaca. Tapi yang kita perlukan bukan itu, khasyah, takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, maka semua orang akan selamat. Tapi kalau hakim jaksa mengatakan aku tidak takut api neraka, repot lah begini. Hakimnya nggak takut neraka, jaksanya nggak takut neraka, habis kita lah. Senang-senang takut. Takutnya ini fisirri wal alaniyah. Dalam keadaan dia sendiri dia takut, dalam keadaan di depan umum dia takut. Takut dari apa? Takut dari berbuat maksiat. Bukan takut ngaji, masa mau ngaji takut, mau sholat takut, mau bayar zakat takut. Bukan, takut dari berbuat maksiat. Mengapa? Karena dia tahu perbuatan maksiat yang dia lakukan nanti ketika dia mati akan ada balasannya, azabnya dari Allah. Situ yang dijuluki ulama itu yang takut kepada Allah. Sekarang umpamanya di masjid ini ada bom, umpamanya ini jamaah tahu ntar jam 5 4 menit lagi ada bom, kira-kira dia berani nggak duduk di sini sekarang? 4 menit lagi akan ada bom meledak, dia berani nggak diam di sini? Nggak berani, dia tahu. Coba yang nggak tahu, ditidur di sini, dia nggak tahu. Yang tahu itu, yang takut, dia keluar dari masjid. Kenapa? Karena dia tahu 4 jam lagi bom akan meledak. Yang nggak tahu, santai aja dia ngobrol lah, dia itu. Jadi pentingnya tuh kita mengetahui mana yang baik kita kerjain, mana yang buruk kita jauhin. Itu dia pentingnya kita hidup. Dan disitulah keutamaan ilmu. Sekarang ada lubang sumur, terus profesor doktor lewat, terus kita lagi bawa tas isinya buku semua. Kita bilangin, Pak Profesor tuh ada lubang di situ, awas. Dia lewat juga, kecebur. Itu profesor pintar apa bodoh? Ada orang nggak lulus SD dibilangin, Pak awas tuh ada lubang, di minggir. Pintar nggak tuh? Di situ aja, gampang kan? Dalam hal itu profesor doktor bodoh, udah dibilangin tuh ada lubang, dilewat juga, dia kecebur. Ada orang nggak lulus SD, bukan orang alim, dibilangin, Pak awas Pak tuh ada lubang, di minggir. Alim nggak tuh dia? Alim dalam hal itu.
dalam hal masalah lobang, dan terus begitu. Nah, setiap kita ini alim, tapi sesuai dengan bidang kita. Jadi harus ada khosyah. Makanya negeri ini hancur sebab tidak ada khosyah dari penguasa-penguasanya, mengkorupsi harta Indonesia, rakyat Indonesia, habis duitnya, ya. Dirampok apa dibegal apa dia apa itu, ya. Kalau begal ditembak, koruptornya malah dipotong tahanannya, dipotong hukumannya, dikorting lagi, yang begal habis ditembak gitu. Padahal yang diambil cuman motor doang. Oh, ini yang diambil triliunan. Santai aja, udah pakai baju oranye aja masih begini juga dipoto. Dasar nggak punya malu itu ya, masya Allah. Ya, udah pakai baju oranye keluar dari KPK, dipoto masih begini. Nggak punya malu, susah orang kalau nggak punya malu. Itu yang kata Nabi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu nggak punya malu, lakukanlah semaunya. Nggak ada malu ya. Ya, hartanya udah banyak, masih nyolong juga, ya, masih ngerampok juga. Oh, dibilang korupsi halus, dia nggak sensitif lagi korupsi, dia nyengir aja, rampok, gitu. Rampok penyamun gitu, ya. Garong, baru udah, ya. Nggak numpan juga lah, nggak punya malu, gimana? Ya. Bagus nih kita nih, alhamdulillah, ya. Nggak korupsi apaan? Kerjaan kagak, ya. Apa yang mau dikorupsi, ya? Baguslah, ya. Kita ngaji aja lah, ya. Kita berinfak, bersedekah, silaturahim, badan sehat, makan enak, anak banyak. Cakep nggak tuh? Anak banyak bukan bini banyak, ya. Nikmati hidup, ya. Jangan ketakutan terus, ya. Ketakutan yang nggak ada manfaatnya. Takut yang ada manfaatnya, takut dari berbuat maksiat. Makanya ada kata Nabi, istafti qalbak. Istafti, minta fatwalah kepada siapa? Kepada qalbaka, kepada hatimu. Jadi kita pegang hati kita. Kalau ini amalan baik, pasti hati kita tenang. Tapi kalau amalan jelek, pasti hati kita nggak tenang. Itu aja. Nggak usah pakai fatwa-fatwa ulama, ya. Hati kita aja kita minta fatwa. Bagaimana ini? Hati kita, wah ini nggak bagus, nggak enak, pasti kagak benar. Tapi kalau hati kita enak, mantap, pasti benar. Meskipun kita nggak tahu. Tapi syaratnya hati kita masih bersih, ya. Kita jalan nih pagi-pagi sama bini kita, tenang nggak? Jalan pagi habis sholat subuh, jalan sama bini, jalan-jalan sambil megang tasbih sama bini baru, tenang nggak? Tenang nggak? Coba jalan sama bini orang, tenang nggak? Lain kan? Itu aja, pakai hati. Ente pergi di mana-mana pakai hati. Wah ini rasanya hati deg-degan, pasti nggak bagus. Kalau ente melakukan tenang, pasti bagus. Tapi syaratnya hatinya masih bersih. Kalau hatinya udah kotor, lah nggak nempan kita, nggak ada. Itu satu contoh itu, pakai hati aja. Makanya bersihin hati kita, karena hati itu kata Nabi bisa karatan. Coba lihat, bukan besi doang karatan, hati juga bisa karatan. Kalau besi diamplas saja udah putih lagi. Tapi kalau hati ngamplasnya gimana? Bagaimana? Qiraatul Quran, zikrullah, baru bersih hati kita. Jadi khosyahnya fisirri, dalam kita sendirian kita takut kepada Allah, ya, takut dari berbuat maksiat. Di depan umum begitu juga. Itu yang bagusnya itu. Jangan di depan umum takut, di sendirian berani berbuat maksiat. Itu namanya munafik itu, ya.
Di depan orang nunduk-nunduk loh. Palanya begini-begini mulu ya. Tapi kurang sendirian bandelnya luar biasa ya. Makanya ulama-ulama yang soleh dia nggak takut. Ada orang nggak ada orang ya begitu dah tuh. Ya, ada orang dia begitu, nggak ada orang dia begitu juga. Artinya ibadahnya ya begitulah. Kalau dia lagi berzikir sendirian dia berzikir, depan orang juga dia berzikir. Ya. Jadi kagak dibuat-buat. Makanya mari kita tumbuhkan di hati kita khasyatullah, takut kepada Allah. Selamat dah ya. Tapi kalau punya polisi kita takut nggak ya? Mana lebih takut Allah sama polisi? Kita naik motor nggak bawa SIM, ada motor polisi di pinggir jalan, polisi lagi di warteg lagi makan, berani nggak kita? Lihat motornya aja, wah. Motornya di mana, polisi di mana, kita takut banget. Tapi kepada Allah nggak ada rasa takut. Nah, jadi kita harus tumbuhin rasa takut kita hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ditakutin, manusia takut juga. Ya. Dia punya rasa takut. Semua manusia punya rasa takut. Apa yang kita rasakan, semua manusia merasakan. Kita takut, presiden juga takut. Bahkan dia lebih takut lagi sama kita. Takut dijatuhin. Ya. Nggak boleh dengar demo dikit, udah gemeter. Semua pada takut. Kita enak, dengar demo enak. Ya. Alhamdulillah, ya, ada hak-hak demokrasi yang dijalankan. Tapi kalau bagi mereka takutan, nggak kuat dia, mendingan kabur aja lah kemana kira, santai aja di Bali mendingan dah gitu. Saking takutnya, jangan dikira mereka nggak punya takut, jangan dikira jenderal nggak punya takut, jangan dikira menteri nggak punya takut, lebih takut lagi dia daripada kita. Kita enak, apa yang kita takutin? Bangun tidur, alhamdulillah. Dia bangun tidur udah was-was, wah besok dicopot nih. Makan juga kagak enak, ya. Badannya kurus, gila ditangkap aja sakit dah. Ya. Ada gula, ada jantung lah. Ya. Itu, ya. Rugi orang yang hanya mencari dunia saja. Emang dunia selamanya, ya. Sebentar, entar kira dia tua, entar kira dia sakit, dia isu, baru nyesal, sendirian. Ya. Akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah ala nikmatil iman. Kita bersyukur karena Allah telah memberikan kita nikmat iman. Itu pentingnya kita belajar. Membikin hati kita sensitif. Supaya kita lebih tajam lagi nih hati kita. Jangan sampai tumpul. Kalau udah tumpul, udah nggak nempan, nggak punya rasa takut, ya udah, apa juga dikerjain. Ini dia. Yang pertama tuh, yang membuat orang selamat, fakhasyatullah, takut kepada Allah, fis-sirri wal alaniyah. Itu yang kata Nabi, ittaqillaha aitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi pagi ini kita amalkan sifat khasyah, takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Ya, kita sendiri tetap kita sholat, tetap kita berzikir, kita baca Quran. Ada orang nggak ada orang, tetap kita takut dari berbuat yang diharamkan Allah. Qaddama as-sirra, ya, didahulukan fis-sirri wal alaniyah. Sirrun dulu, dalam keadaan diam-diam sendirian. Mengapa? Li anna taqwallahu fihi a'la darajatin. Karena takwa kepada Allah dalam keadaan kita sendiri itu derajat yang paling tinggi. Nggak ada orang tengah malam dia bangun, dia sholat tahajud, matanya nangis, itu. Oh di depan umum nangis,
pantas. Nangis itu nular. Satu nangis, ngikut nangis lagi, ngikut lagi. Gitu. Coba dah ada orang nangis, pasti kita ngikut nangis juga lah. Menular. Ya. Apalagi siang-siang bolong, Zohor nangis, di Istiqlal lagi. Ya. Dulu kita ada zikir pakai nangis. Ya. Ngetop, kenapa? Karena kagak ada orang yang zikir di depan umum nangis, nggak ada. Baru di Indonesia doang. Maka viral dia, terkenal itu. Ya. Ulama-ulama zaman dahulu dia nangis, bininya kagak tahu. Tidur satu ranjang, dia nangis, bininya kagak tahu. Jadi kalau mau nangis itu fisili, diam-diam nangis, bini nggak tahu kita nangis, nggak punya duit, cakep nggak tuh? Ya? Bini nggak punya duit, nangis depan bini, bini nangis juga, ya, rusak semuanya. Sendirian. Ya, ketika kita beribadah, ya itu yang lebih utama itu sendirian. Zikir yang paling afdal, zikrul qalbi. Yang paling afdalnya banget tuh hati mulut jadi satu. Itu kalau bisa tuh mulutnya mengucapkan, hatinya mengakui. Itu zikir yang paling afdal. Tapi sulit, paling tidak zikrul qalbi. Zikir dengan hati. Orang nggak tahu. Kita ngomong, tapi hati kita terus berzikir. Kalau zikir depan umum nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Hanya ente merasa bangga doang. Kalau sudah ada bangga, setan masuk dah tuh. Dan nggak ada pahalanya. Hati-hati ya. Jangan katakan dapat dua dong pahalanya. Zikir dapat, ngaji dapat. Gitu. Dua-duanya kagak dapat. Zikir nggak dapat, ngaji kagak dapat. Apaan matanya doang ngeliatin ustaz, mulutnya. Matanya doang ustaz dilihatin, tapi tangannya subhanallah kagak dapat, matanya kagak dapat juga. Tahu kemana itu hatinya itu? Atau ngaji aja, zikir aja. Karena nggak mungkin kita mau memiliki dua hati. Jadi yang paling penting itu khosyah, takut ngambil harta orang, takut menzalimi orang, takut menyakiti orang. Di hati kita. Sendirian dia bangun, dia sholat, tahajud, orang nggak ada yang tahu, nangis hatinya. Kenapa? Karena tadi pagi mengambil harta orang, saat malam dia nangis. Itu mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Mata saat dia nangis orang pada kagak tahu. Jadi kalau kita mau sedih itu sendirian, jangan cerita sama orang. Yang susah kita tanggung sendiri, jangan cerita. Tapi kalau cerita untuk konsultasi nggak apa-apa. Cerita sama dokter saya sakit ini, sakit nggak apa-apa. Tapi kalau mau orang jangan cerita. Ketemu, gue lagi kena gula, bini gue kena gula juga, anak gue lagi stroke. Oh, yang dengar stroke juga. Jangan ngomong yang enak-enak aja dah. Ya, di depan umum yang enak-enak ya. Supaya yang dengarnya enak juga begitu. Ini kan kebiasaan kita, nggak boleh susah dikit ketemu orang. Belum ngomong apa, gue lagi susah. Oh, orang itu lagi susah lagi, tambah lagi ya. Itu kurang. Kita terlalu egois, hanya mementingkan diri doang. Asal gue udah boleh lah. Lo mau ngapain dah? Nggak boleh. Harusnya kaidah kita wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Khososoh itu sangat memerlukan, tapi dia lebih mengutamakan orang lain. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Itu akhlak yang paling tinggi itu, mengutamakan orang lain meskipun dia lagi perlu. Ya, jadi kalau kita pengen derajat yang paling tinggi, kita pengen selamat, bertakwalah kepada Allah dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan di depan umum. Mengapa disebutkan sir lebih dahulu daripada ananiyah? Karena takut dalam keadaan sendirian, nggak ada orang, itu derajatnya lebih tinggi daripada takut di depan
umum. Udah, satu. Yang kedua, yang menyebabkan manusia selamat, wal qasdu fil faqri wal ghina. Al qasdu kalau bahasa kita ekonomis, yaitu pertengahan. Pertengahan. Saat kita fakir, saat kita kaya. At-tawassutu. Tawassut, tengah-tengah. Bahasa yang gampangnya sedang. Ya. Kata Nabi, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan yang pertengahan. Tengah-tengah. Selamatlah kita. Oh, di tengah-tengah. Ya. Nggak ke kanan, nggak ke kiri, tengah-tengah. Pasti selamat. Hidup begitu juga. Saat kita fakir, saat kita miskin, saat kita lagi kekurangan, tetap kita pertengahan. Saat kita kaya, tetap kita pertengahan. Ya, jangan terlalu israf. Israf itu berlebih-lebihan. Yang kaya berlebih-lebihan, boros. Yang miskin boros juga. Coba lihat tuh. Ya. Udah susah boros lagi. Ya. Yang kaya aja boros kagak bagus, apalagi susah. Jadi yang bagusnya pertengahan lah, ya. Lagi susah sedang, lagi kaya sedang. Itu yang cakep hidup, ya. Jangan terlalu lupa daratan, ya. Lagi kaya lupa, tak pas miskin baru dah. Berapa banyak orang yang dulunya kaya raya, sekarang hidupnya susah. Artis-artis, pemain band yang dulu hidupnya mewah karena terlalu boros. Pas nggak ada pekerjaan, ada corona, habis lah. Hartanya habis, kagak ada job lagi, pikiran, stres, ya udah. Kalau kayak lampu, kalau terlalu panas, putus nggak? Otak kalau terlalu panas, putus nggak? Putus. Kalau udah putus, retot mulut. Udah. Nah kalau lampu putus, nyambungnya gimana? Nggak bisa. Otak kalau udah putus, nggak bisa disambung. Nggak bisa disambung lagi, udah putus. Nyambungnya bagaimana? Jadi sebelum putus, hidup santai aja dah. Ya. Yang ada kita makan, kagak ada ya kagak dimakan. Gitu. Ya. Nah kalau pengen tahu kita sehat apa kagak, tidur kita cepat apa lambat. Kalau pas kita taruh kepala kita di bantal 5 menit langsung fly, sehat dah tuh, nggak usah ke dokter. Tapi kalau udah tidur di bantal udah 2 jam, nah itu bahaya itu. Sehari, 2 hari, sebulan, itu dah bangsa stroke dah depan matanya dah tuh. Ya, jadi usahakan nih hidup pertengahan, makan pertengahan, ibadah pertengahan, bekerja pertengahan, apa aja sedang. Itu yang selamat. Jangan berlebihan. Makanya dibilang kalau pengen selamat, wal qasdu, pertengahan, fil faqri wal ghina. Saat kita lagi susah, saat kita lagi kaya. Fil ma'isyah, di dalam kehidupan kita. Bukan pelit. Ada pelit, ada hemat. Lain lagi dah tuh, ya. Jadi ini pertengahan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena masa depan kan kita nggak tahu, ya. Corona ini ada lagi, corona baru lagi nih. Apa namanya itu, Omicron apa itu, ya. Sebelumnya ada Delta, ini ada baru lagi nih katanya. Cuman belum ke Indonesia, baru di 20 negara. Akhirnya orang yang baca itu pada ketakutan. Nggak usah khawatir, biasa aja, ya. Dan yang begitu-begitu nggak usah dibaca, nggak usah di-share. Yang baca takut Allah. Apa gitu-gituan. Share yang enak-enak aja, ya. Kalau kita punya WhatsApp, yang enak-enak aja. Kita punya grup WhatsApp, beritain yang girang-girang aja. Jangan ada orang mati,
Oh, corona mati semua. Ada baru lagi ini udah masuk ke Indonesia, nggak ada obatnya, nggak ada tanda-tandanya, nggak rasa pilek, nggak rasa dingin, tahu-tahu mati aja. Wow, buat apaan gitu-gitu? Harusnya adminnya kasih tahu, nggak usah di-share yang begitu-begitu, yang enak-enak aja. Cakep nggak tuh? Kita bacanya juga jadi enak kan? Ngapa penyakit-penyakit gituan diberitain? Itu dari media massa. Media massa kan kita tahu siapa pemiliknya. Tahu kan? Ya. Nggak usah gitu-gituan. Ya, nggak bisa habis kita dan nggak bakal habis. Terus lagi. Habis ini datang lagi. Masih banyak yang pada nunggu mau masuk ke sini. Siap-siap aja lah. Ya. Nah, kalau kita ketakutan mulu nggak bisa hidup kita. Biarin aja, penyakit banyak banget. Sekitar kita ini penyakit banyak banget. Saya baca kemarin tuh ada kol, kembang kol itu ada uletnya. Ulet itu tuh nggak bisa dipanasin, nggak mati. Kembang kol atau kol, ya, itu biar dimasak sampai matang pun kagak mati itu ulet itu. Apa namanya itu? Cacingnya itu halus kecil. Kalau kita makan masuk ke perut, terus dia akan masuk ke dalam otak kita. Oh, masuk otak, udah mati kita. Coba. Itu yang kita biasa bikin lalap itu, lalap kol pada. Ada sekarang selidik, makanya hati-hati. Makan daun-daunan begitu, ya. Gitu. Jadi kalau kita baca yang begitu-begitu mau nggak bisa makan kita. Ini nggak boleh. Dengerin dokter. Ya, ini nggak boleh, makannya nggak boleh. Nah, dokternya makan juga, ya. Nggak boleh makan kerupuk katanya. Kerupuk itu bahaya itu kerupuk karena nggak ada gizinya, ya. Nah, kita makan kerupuk enak kan? Nggak apa-apa, yang penting jangan berlebih-lebihan, begitu aja. Soto Bang Jos itu kagak apa-apa, emang apa? Yang penting jangan tiap malam makan soto, miring kita, ya. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali makan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Itu doang. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Wah, dikira ustadz nggak ngerti kalau gitu-gitu. Dokter aja nanya ustadz. Mau kawin minta doa sama ustadz, gitu kan? Ya, dikira ustadz bodoh banget kali. Di Quran udah ada semuanya. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Ayo tanya dokter semuanya. Cuman karena kita udah lebih hormat sama dokter daripada Allah, maka ketika dokter yang bilang, Pak, makan minum jangan berlebihan, dengerin nggak? Dengerin nggak apa kata dokter? Dengerin. Kata dokter jangan makan ini, jangan makan ini. Dengerin nggak? Dengerin. Saya kena asam urat nih, kaki saya ini. Kalau lagi kambuh nggak bisa jalan, bengkak, nggak boleh kena. Apalagi makan emping minjo itu, wah itu konten itu enak banget itu, perubahan makan langsung besoknya bengkak itu kaki. Udah kayak orang seleo, kayak orang patah, sakitnya luar biasa. Kita ke dokter, kata dokter nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Saya bilang makan apaan? Semuanya nggak boleh. Udah minum obat sampai seminggu, pantang kagak baik juga. Udah gue makan aja apa aja dah, kagak datang ya. Apaan aja gue makan, kagak ngapain-ngapain, emping makan. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Oh, kita ketakutan, makan kagak sakit juga. Ya, dokter memang begitu ngomongnya, jangan ini, jangan ini. Ya kadang kita makan semuanya. Jadi yang paling kita takutin itu dari berbuat maksiat. Sedang hidup kita jangan berlebih-lebihan. Ya, waktu kita susah tetap sedang, kaya tetap sedang, jangan kagetan. Masa depan masih panjang, perlu ada persiapan maisha. Amma bi an lam yujawiz fiha al-hadda, jangan melewati batas, artinya jangan berlebih-lebihan. Cakep dah, itu aja tuh. Ya, nggak usah terlalu jauh-jauh dah banyak ilmu, ya.
Yang penting apa saja jangan berlebih-lebihan. Udah. Cuman kadang-kadang kan kita kelupaan, ya. Lagi sedang makan durian enak, berhenti gak? Ya? Langsung nambah lagi. Langsung palanya sakit. Wah, makan durian. Nah, lu makannya gak kira-kira. Harusnya makan dua batu gitu, ya. Jangan nggak makan sama sekali, makan. Kita kena ginjal, kena gula, makan gula. Jangan, yang penting jangan berlebih-lebihan, ya. Waridho bidzalika, dan kita harus redo di dalam hidup pertengahan. Jangan mengikuti nafsu. Yang ketiga, wal adlu fil ridha wal ghadab. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Saat kita lagi redha, kita adil. Saat kita lagi marah, tetap adil. Kadang-kadang kalau lagi redha, puasnya, ya. Kalau giliran marah, wah, diambil lagi yang dikasih itu, ya. Sini yang ku kasih itu. Enggak, tetap kita adil. Adil itu maksudnya tempat, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Andai kata nih, ya, kita umpamanya kena musibah, tetap kita terima, kita redo, ya. Atau kita dijelekin, disakiti sama orang, tetap marah kita juga tetap dalam keadaan adil, ya. Pakai sendal itu nggak boleh sebelah. Umpamanya sendal kita ada di sana atuh, di sini atuh. Jadi nggak boleh kita pakai atuh sambil kita berjalan untuk ngambil sendal yang atuh, nggak boleh. Jadi kalau mau copot itu sendal, bawa, ambil sendal itu baru pakai dua sendal. Jangan pakai satu sendal untuk mengambil yang satu lagi. Alasannya nggak adil. Yang satu pakai sendal tuh kaki, yang satu kagak. Gitu begitu tuh ulama tuh alasannya tuh, ya. Jadi kalau kita umpamanya kita mau keluar masjid nih, sendal kita mental ke sono kan. Nah, ini ada di sini. Yang ini kita pegang, kita ambil dulu sono baru pakai. Jangan yang sebelah dipakai terus untuk mengambil sendal yang satu lagi. Dianggap tuh kita kagak adil. Nggak adilnya ngapa? Satu kaki pakai sendal, yang satu lagi nggak pakai sendal. Jadi kagak adil namanya tuh. Coba masuk akal. Sampai ke situ tuh penafsiran ulama itu, ya. Nah, jadi dalam keadaan apa saja kita adil. Wal ghadab bi ayyaghdaba lillahi. Ketika dia marah semata-mata karena Allah. Wa yarda liridau, dan ketika dia reda juga semata-mata dengan keredaan Allah. Jadi kalau Allah reda, ya dia reda. Kalau Allah marah, ya dia marah. Itu dia, ya. Jadi harusnya begitu. Itu namanya adil. Tapi kalau kita, mana kita lebih marah? Masalah Islam, Allah, apa masalah pribadi? Kalau Islam diajak-ajak, kita marah nggak? Kalau diri kita diajak-ajak, kita marah nggak? Mana yang lebih marah? Diri kita diajak sama Islam diajak? Mana yang lebih marah? Harusnya Islam. Tapi kenyataannya diri kita dulu, diri gua lu jek-jekin marah deh. Kalau Islam diajak-ajak, santai aja, mang gua pikirin itu, ya. Jadi kalau kita hidup kita, hati kita baik, insya Allah hati, ya. Biar kita dalam keadaan miskin juga, kalau hati kita baik, hati kita kaya. Ini yang nggak ada ini sekarang, hati yang penuh dengan kebencian kepada Islam, ya. Ada yang baru ini lagi viral, ya. Katanya saya kalau baca doa pakai bahasa Indonesia karena Tuhan kita bukan orang Arab, katanya. Apa urusannya ke sono-sono? Papua itu urusin tuh, Papua. Ngapa gitu-gituan lu singgung-singgung? Ya, ngomong aja. Kalau baca doa pakai bahasa apa saja Allah terima.
Pakai bahasa apa aja, mau Arab kayak, mau Indonesia kayak, mau Inggris kayak, Perancis kayak, pasti Allah terima karena Allah Maha Alim. Cakap nggak tuh begitu? Jadi balik, kalau saya sih pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena Tuhannya bukan orang Arab gitu. Apa hubungannya itu? Udah Allah dibilang orang, kemudian Allah dietniskan orang Arab. Bikin panas lagi, nggak bagus begitu, nggak usah ngomong-ngomong yang begitu, ngomong yang enak-enak aja, yang menggirangkan supaya negeri kita aman, segi rakyatnya tentram, jangan dibangkit-bangkitin supaya panas-panas, nggak pantas, ya, seorang pemimpin begitu ngomongnya. Ini ajaran Islam, supaya kita berakhlak, supaya kita tahu, dan jangan diam. Oh kita diam habis. Buat apaan kita ngaji? Kita tahu yang munkar, kita diam aja. Ya? Paling tidak hati kita mengatakan, ya Allah itu munkar, saya tidak redho. Cakep nggak begitu? Cakep nggak? Takut juga, takut ditangkap. Ya. Udah ya?